semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siti Amelia Wulandari. Nah, di sini aku akan membahas mengenai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yuk ikutin terus sampai selesai ya. Nah, di sini pada pengertiannya bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam, di mana prinsip utama ini melibatkan penerapan hukum Islam seperti larangan riba atau bunga. Nah, bank syariah juga menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk pembiayaan, deposito, investasi, dan yang semuanya itu disusun sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini tujuan utama bank syariah ini adalah memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam. Lalu di sini ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Nah, bank umum atau bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di mana prinsip syariah ini bahwa bank syariah ini tidak mengandung unsur maisir, gohor dan riba. Nah, kalau maisir ini itu adalah sistemnya kayak untung-untungan. Kalau gohor itu ketidakpastian, sedangkan riba itu adalah bunga. Lalu di sini ada jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang di sini ada bank konvensional. Ini beroperasi itu menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat kebiasaan, kelaziman. Nah, salah satu kegiatan yang secara operasionalnya kalian bisa mengecek langsung berdasarkan laporan tahunan bank. Lalu di sini bank konvensional ini pada saat buka laporan tahunan itu ada labanya dan ruginya. Itu kita tidak tahu mereka ini mendapatkan labanya tersebut sumbernya dari mana gitu. Lalu ada bank syariah. Nah, bank syariah ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Khususnya ini menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Bank syariah ini operasionalnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Khususnya ini menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Lalu perbedaan bank konvensional dengan bank syariah itu apa? Di sini berdasarkan fungsi dan kegiatan bank. Kalau bank konvensional ini adalah intermediasi dan ada jasa keuangan juga. Sedangkan kalau bank syariah ini sisi fungsi dan kegiatannya ini ada manajer investasinya. Namun investasinya sosial dan jasa keuangan. Semuanya itu sesuai dengan fungsi atau berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kedua ada berdasarkan prinsip operasional. Nah, kalau bank konvensional ini mengandung prinsip materialis atau mereka ini bebas mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat apakah keuntungan itu didapatkan dari mana mendapatkan dana itu. Lalu kalau bank syariah ini dia ini bebas nilai. Nah, atau prinsip syariah. Di sini uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi, tidak ada bunga. Hanya ada bagi hasil, seperti bagi hasil jual beli sewa. Lalu berdasarkan sumber likuiditas jangka pendeknya. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal sumber likuiditas jangka pendek. Nah, ini terletak pada instrumen dan mekanisme pendanaan. Nah, bank konvensional ini cenderung menggunakan deposito dan pinjaman antar bank sebagai sumber likuiditas jangka pendek mereka. Namun, kalau bank syariah ini lebih condong kepada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif bagi deposito konvensional. Nah, di sini ada akad transaksi bank syariah. Ini artinya adalah di mana pernyataan pembinaan kepemilikan dan dana pernyataan menerima kepemilikan diakui yang disyariatkan atau kesepakatan bersama. Nah, pengertian akad ini adalah keterkaitan antara ijab atau pernyataan memindahkan kepemilikan dan qabul, di mana pernyataan yang menerima kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Nah, akad transaksi bank syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad ijarah dan akad tabaruk. Nah, kalau akad ijarah ini adalah transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan dan tidak terdapat bunganya. Sedangkan akad tabaruk ini transaksi ini tidak untuk mencari keuntungan. Jadi tabaruk ini dana yang dikumpulkan yang tujuannya adalah untuk mencari kumpulan
terbaru. Nah, nanti diberikan sesuai dengan porsi-porsi kesepakatan dan pada saat akan terjadi berlangsung. Baik, seperti saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.